Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarkawi dengan NIM 2180126. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Bapak Monirul Ula. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang business plan kopi bubuk Terillier Coffee Roastery. Untuk yang pertama, Terillier Coffee Roaster, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu coffee roaster. Coffee roaster merupakan proses penting dalam dunia kopi yang masih kurang dikenal oleh kebanyakan penikmat kopi dan juga pelaku bisnis coffee shop. Banyak hal menarik dari proses sangrai biji kopi ini, seperti pemilihan biji yang berkualitas, level sangrai pada kopi, hingga profil sangrai yang akan digunakan saat proses sangrai. Beberapa konsumen memiliki permintaan kopi yang telah disangrai untuk dihaluskan agar memudahkan dalam mengonsumsi kopi tersebut. Alat yang digunakan untuk menghaluskan mesin kopi tersebut yaitu mesin grinder. Selanjutnya saya ingin membahas pada video kali ini tentang profil usaha dari bisnis plan yang akan saya bahas. Pada pembahasan selanjutnya saya ingin membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada aspek pasar dari analisis pasar, yang kedua ada analisis market share, dan yang ketiga ada strategi bauran pemasaran. Selanjutnya pada analisis pasar, terlebih dahulu kita ingin melihat apa saja yang akan kita analisis untuk aspek pasar yang ingin kita pasarkan. Yang pertama kita bisa melihat dari gambaran umum dan pasar dan sasaran. Yang kedua kita bisa melihat dari menganalisis jenis produk yang ingin dipasarkan. Kemudian dari target pasar juga, bisa dari pesaing, sasaran pembeli, dan lain-lain. Kemudian ada juga dari analisis market share. Kita juga harus menganalisis ke pemasaran seperti ke market-market ataupun ke tempat-tempat yang lainnya yang ingin kita pasarkan. Kita bisa melihat dari strategi pembelian, kita bisa melihat dari strategi pembeli seperti umur dan kualitas kopi. Selanjutnya saya ingin membahas tentang aspek finansial, tapi pada video kali ini saya ingin memaparkan sedikit saja tentang biaya variabel yang dibutuhkan oleh Terillier Coffee Roaster dalam pembuatan kopi bubuk untuk oleh-oleh. Di sini biaya variabel terdapat ada 8. Yang pertama ada biji kopi, yang kedua pembelian biji kopi, yang kedua ada kemasan yang 250 gram untuk packaging, ada kemasan 1 kg, label kemasan 250, box kemasan, plastik kemasan, dan lakban. Namun pada proses pembuatan kopi bubuk di Terillier Coffee Roaster ini terdapat beberapa biaya yang kita gunakan, tapi pada video kali ini saya cuma memaparkan tentang biaya variabel yang kami gunakan. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya juga akan memberitahu biaya apa saja yang akan kami gunakan semestinya. Baik, untuk keseluruhan saya ingin memaparkan sedikit saja pada video kali ini. Kita di sini memakai biaya, ada biaya investasi, itu seperti mesin roasting dari roasternya, mesin grinder, tabung gas, laptop, box container, timbangan, kuas, toples, mesin blower, dan lain-lain. Yang kedua kita perlu untuk bahan baku untuk produksi seperti biaya variabel yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada biaya operasional seperti transportasi, gas LPG, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya saya ingin membahas tentang aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, aspek ekonomi dan sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, saya ingin membahas tentang dampak positif dari ekonomi. Di situ terdapat beberapa poin. Yang pertama, terciptanya peluang usaha. Yang kedua, menambah pemasukan kami sebagai penjual kopi. Yang ketiga, tidak adanya PHK dikarenakan bisnis ini berjalan dengan sendiri. Yang keempat, punya potensi keuntungan yang besar. Yang kedua, ada dampak positif sosial dari Terillier Coffee Roaster ini. Yang pertama, diterima oleh kalangan anak muda-mudi, karena di era sekarang saya lihat pada zamannya banyak anak muda yang sedang dan banyak meminati kopi, mulai dari kopi espresso, kopi rasa-rasa, dan lainnya. Yang kedua ada menjadikan kami bisnis ini sebagai tempat pekerjaan, tidak adanya PHK dikarenakan bisnis sendiri. Jadi tidak ada pemecatan dalam proses
berjalannya bisnis ini, karena bisnis ini didirikan secara individu. Dan yang ketiga, ada menjadikan bisnis kopi ini sebagai lahan untuk menjalin pertemanan. Kemudian dari beberapa bahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan, yaitu kopi merupakan salah satu produk minuman yang saat ini sedang digemari banyak konsumen, terutama bagi pecinta kopi. Kopi bubuk adalah biji kopi yang sudah diproses dan digiling halus dalam bentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh dengan air panas dan dikonsumsi. Proses untuk membuat kopi bubuk dari buah kopi matang hingga menjadi kopi bubuk dalam kemasan-kemasan tertentu setelah dilakukan pengolahan. Mungkin segitu saja video yang dapat saya paparkan mengenai tugas business plan ini, di mana tugas ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Technopreneurship. Buat teman-teman, terima kasih untuk telah menonton. Thank you for watching this video and thank you for the time and opportunity today. Don't forget to like, comment, and subscribe.